seorang ibu apapun backgroundnya meskipun nggak pernah sekolah pun saya yakin kalau itu kita lakukan hati ibu siapa yang nggak pasti dia akan nangis. Nah di saat nangis itulah kira-kira itu benar-benar nol apa yang disampaikan atau didoakan sama ibu ini insya Allah apa ya jauh lebih hijabah kira-kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa di SIP Official? Kangen rasanya bareng pemirsa yang lama kita nggak bersua. Dan kali ini saya John Bon Arya kembali menyapa Anda semuanya dengan memunculkan talent-talent yang hebat dan tamu-tamu yang luar biasa. Nah, seperti biasa background kita selalu berubah-ubah. Dan di belakang saya saat ini banyak tembakau. Baunya juga menyengat gitu ya. Harum-harum gimana gitu. Oke deh, masih tamu saya ini menarik sekali. Di samping saya memakai kemeja putih. Saya kira mau kemana, ternyata khusus untuk hadir di podcast SIP Official. Langsung saya sapa, ada Mas Farid ya. Lengkapnya siapa tadi? Miftah Farid. Miftah Farid, tapi saya manggilnya Steven gitu. Steven. Kerennya dia Steven gitu. Iya. Oke, apa kabar Mas Steven? Sehat, luar biasa ya. Tetap fresh ya. Fresh. Dia langsung rokok karena penjual tembakau itu. Oke deh, seperti yang saya jabarkan tadi, pemirsa SIP Official dari awal kan memang tembakau dan background dari si Steven ini emang jualan tembakau. Tapi di balik jualan tembakau tuh banyak hal yang ternyata itu sangat jomplang ya bahasa Jawanya. Jauh. Dia jualan tembakau tapi backgroundnya nggak tembakau. Nah, apa nanti kita kulik habis, kita akan belejetin di sini. Oke. Steven, udah berapa lama nih jualan tembakau kayak gini sih? Kalau saya sendiri sebagai pelaku penjual tembakau kurang lebih 2 tahunan ya Mas. 2 tahun ya? Dari keluarga ayah saya kandung itu memang penjual tembakau dari saya sejak kecil. Jadi kira-kira kalau ijazah saya SD, SMP, SMA itu kalau di bau itu memang bau tembakau ijazah tembakau saya. Ya? Berarti udah ada background itu ya? Betul, jadi jalur nasab. Keren. Nah, aku pengen nanya, penasaran sekali. Kalau emang tadi sebelum kita kupas habis terkait background SD, SMP, SMA kan memang oke lah, tidak asing dengan tembakau. Tapi di lain itu nanti ada sesuatu yang wah gitu ya. Tapi saya mau nanya, apa sih keinginan dulu? Tahu-tahu udah memproklamirkan diri, aku jualan tembakau aja. Sisi menariknya siapa nih? Ini lepas dari hasil loh ya. Terlepas dari hasil ya Mas. Terlepas dari hasil dulu. Sisi menariknya apa? Kalau boleh sejujurnya Mas, saya 2012 itu pernah ngerantau di Jakarta. Saya waktu di Jakarta itu memang sering nongkrong saya di tim Taman Ismail Marzuki, tempat ngumpulnya anak-anak teater IKJ. Waktu itu saya masih Vincent saya masih menangi dia, masih sering nongkrong apa sih. Nah, karena di situ banyak kali pertunjukan teater, seni drama, kemudian monolog. Ada satu penyair yang saya sangat ngefans betul waktu itu, namanya Sitok Srengenge. Sebelum dia kena kasus tuh Sitok Srengenge. Nah dia waktu itu pernah dia bersajak, salah satunya itu bahas masalah tembakau. Dia sebelum monolog tuh ada review buku namanya buku itu Klepas Klepus. Klepas Klepus. Sejak zaman kolonial. Kalau buku itu sendiri dia mengkritik tembakau yang dulu itu nggak kena cukai, kehadiran kolonial itu kemudian jadi cukai. Nah transisi itulah yang waktu itu bagi saya itu menarik. Tembakau menarik sih, terlepas dari hasil ya. Dan salah satunya memang itu bagi saya juga khasanah Nusantara kita juga. Karena Indonesia ini juga surga tembakau kira-kira begitu. Benar. Itu sih secara apa ya? Secara normatif sih Mas. Kalau tadi, konkretnya ya hasil lah. Yang penting kan Klepas Klepus ya udah dibocorin ya. Dan memang di gedenya si Steven ini namanya Klepas Klepus ya. Klepas Klepus tadi di depan kalau saya baca tuh agak nyeleneh gitu. Dan memang menarik. Ada tadi juga Papang Linteng, Mama Glowing gitu ya. Jadi saya masuk tadi start awal, wow gila gitu. Ada hal menarik di sini. Ternyata ini elegan banget aku nilai kan. Memang kalau kita menilai tempatnya di desa ya, tapi secara apa ya, volume sirkulasi tadi bagus banget, banyak yang kesini, antusiasme juga para pembeli luar biasa. Nah,
Kelepas-kelepus oke itu tercipta dari sebuah sajak ya. Betul. Sebuah buku, sorry. Sebuah buku Itu ya. buku. Sebuah buku. Terus ada kata-kata yang boleh dikatakan keren itu, idenya dari mana tuh untuk menarikkan pembeli itu? Panglinting, mama glowing gitu ya. Penasaran lo Iya betul. Sebenarnya itu kalau di marketing itu apa ya? Biar kita ada diferensiasi. Orang kalau ingat misalkan pasti pas ingat Pertamina. Yeah. Kemudian ingat mie Inul itu pasti mie burung dara. Nah, saya itu ingin biar khususnya Grace kami dikenal orang itu cukup dengan jargon atau tagline papa ngelinting mama glowing Jadi hafal gitu ya. betul. Insya Allah kalau satu kecamatan mah udah Kenal gitu, ya? udah kenal lah gitu, jargon itu. Oke deh. Tadi kan saya janji kupas habis terkait profil dari Stephen yang memang secara kerennya Harit ya. Tapi orang-orang familiar manggilnya Stephen gitu ya. Memang di gerai Kepas-Kelepus tepatnya di wilayah Kecamatan Puspakatan. Nah, Stephen, kan ini menarik ya. Sebelum terjun ke sini, ternyata Stephen background-nya luar biasa loh. Dia merupakan salah satu staf ahli wakil rakyat di pusat. Nah, tapi dia tertarik di tembakau jualan. Betul. Pasti kan tadi kan kita belum ngomong hasil ya. itu gimana tuh ceritanya? Membagi waktunya antara staf ahli di lini internal dapil sini di salah satu wakil rakyat di PRR di sana. Itu gimana cara membaginya waktu itu? Kalau memang saya di staf ahli dan memang background saya pendidikan memang lebih banyak cenderung di politik dan kemasyarakatan begitu. Terus yang kedua, tembakau ini sebenarnya bagi saya ini medium. Karena pembeli tembakau rata-rata multi sih ya, orang tua apa. Jadi tempat bercengkrama. Mereka ini kan hiburan orang-orang kampung ini hanya rokok, Mas. Kalau nggak di musola ya sambil merokok gitu, di rumah mungkin kalah rebutan remote sama istri yang nonton sinetron apa. Jadi larinya dia ke toko tembakau, kita bercengkrama di sini, kita bersosialisasi. Jadi saya lebih dapat kenikmatan di situ sih, Mas, bisa bercengkrama dengan orang sekitar. Khususnya memang kalau saya pagi sampai sore, alhamdulillah ada yang bantu. Jadi saya di tembakau itu sore sampai malam. Setelah saya selepas kerja di di kestafan gitu, kira-kira begitu. Itu sih. Nah, sebelum kita ngupas terkait hasil, kita kupas dulu terkait background dari kurikulum kitanya pendidikan. Beliau tuh S2 loh, pemirsa. S2 intelijen Di UI. di UI ya, luar biasa. Saya kaget juga tadi. Oh gila, ternyata S2 jualan tembakau dan itu S2 staf ahli itu loh. Emang udah backgroundnya, udah menjadi suatu kesatuan ya. Nah, ternyata jualan bako, ternyata S2 di intelijen di Universitas Indonesia. Nah, kan itu sempat juga menyita perhatian saya secara person ya. Kok sampai segitunya ya bakau. Ini kita stop dulu hasilnya ya, biar penasaran. Itu gimana? Selain itu merupakan sebagai wacana tambahan hasil ya, selain dari rutinitas sebagai staf ahli. Itu ide muncul itu terbesit. Waktu itu ada nggak dorongan support dari keluarga? Saya betul. Saya sejujurnya, Mas, saya sejak 2012 saya lulus S1. Saya malah jauh lebih aneh dari semua ini. Saya tafsir hadis. Lantas waktu itu karena saya aktif di organisasi, saya dapat beasiswa aktivis ke UI Jakarta, ambil ketahanan nasional konsentrasi intelijen. Dan saya hidup di zona nyaman tuh mulai 2014 khususnya sampai sekarang pun ya. Artinya saya kerja, istri kerja, cuman suatu saat tuh betul-betul kami tuh pernah saya sama hidup di zona nyaman ini. Kadang saya Mehri tahu bahasa Indonesianya, Mas, iri dengan teman-teman saya. Ada saya punya teman namanya Mas Sibat tuh, dia dari nol dia pengusaha berusaha bisa gitu. Akhirnya termotivasi dari betul, saya termotivasi dari situ. Akhirnya saya gabung sama teman saya itu di farmasi kebetulan. Alhamdulillah kita putar lagi rezeki itu, terus saya nangkap. Saya ingat betul buku Kepas-Kelepus itu, saya ingat betul satu. Yang kedua, Januari 2022 kemarin Menkeu Sri Mulyani juga rilis kalau cukai rokok naik. Saya nangkap ini peluang. Sementara rokok ini juga candu sih ya. Jadi sudah kebutuhan dasar orang sih, Mas. Saya nangkap peluang di situ. Gitu, ini sembari kita relax ya. Stephen kan rokok ya. Coba di packingin gitu ya. Oke, boleh. Nah, kan gitu. Meskipun saya bukan perokok tulen gitu. Boleh. Tapi yang kalau kita bahasnya tembakau, kalau nggak sambil rokok kan kurang afdol ya. Boleh ngopi kan gitu. Stephen, ini sembari Stephen ini packing ya. Boleh mbak ini.
Ada nggak sebuah perbedaan apa itu? Ini tembakau jenis apa dari petani atau yang sudah repackingnya atau packingnya di bea cukai segala macam udah perizinan jelas mumpuni lah seperti yang terpampang di sini ya. Betul. Ada nggak perbedaan dari masing-masing item itu? Kalau dari petani itu pangsa pasarnya kayak apa? Yang Betul. bea cukainya kayak apa izinnya? Oke, boleh. Jadi yang pasti sih Mas, kalau tembakau itu memang secara umum sih ada dua. Satu, kalau kami komunitas penjual tembakau itu memang istilahnya original itu tembakau yang memang langsung dari petani. Belum ada bumbu sama sekali, belum saus. Jadi langsung dari petani. Kalau tembakau seperti ini memang tidak kena cukai. Karena tidak dalam bentuk kemasan, kemudian Alami dia. betul gitu. Itu pangsa pasarnya orang-orang tua Mas, yang ampek-ampek gitu tuh, yang kalau Kerja keras loh ya. sensenya itu kalau kita ngisep, nanti kalau udah masuk ke dada itu lah blar gitu. Itu ampek-ampek. Atau yang kedua malah anak-anak muda juga banyak Gitu ya. tapi yang dia bercita rasa tembakau tinggi memang, jadi suka yang original gitu. Atau yang kedua itu yang racian kira-kira begitu. Ada yang mirip buah anggur, apel, nanas, bahkan pisang juga. Itu kita mainnya di AdSense saus, bumbu. Terus kemudian juga yang putihan. Ada kita juga baku impor juga dari Turki. Kalau Turki itu cenderungnya keputihan dia, atau virgin dari Amerika, Brazil. Kalau untuk perizinan kami pasti sudah melengkapi. Kami udah di OSS ya kalau nggak salah, kita melengkapi itu juga. Barang-barang yang memang sesuai undang-undang harus kena cukai, kemasan kita pun juga seperti itu. Oke, semakin menarik bahasan kita di SIP Official dengan Stephen dan John Bon Arya. Kita penasaran, kita lihat gedenya kayak apa sih. Tadi Stephen kan sempat muter-muter ya. Ada rasa buah-buahan sih aku lihat tadi ya. Pisang segala macam. Nah, seperti apa menariknya? Kita simak profilnya saat dia lihat-lihat di gedenya. Tetap di SIP Official. Ya, pemirsa SIP Official, balikan lagi sama John Bon Arya. Dan tamu saya yang spesial, kita membahas tentang tembakau yang lagi in saat ini. Tentunya bareng Stephen yang merupakan bisa dikatakan sukses banget. Sebelum nanti saya kupas habis, tadi background terkait pendidikan udah luar biasa. Ternyata nanti beberapa cabangnya yang wis bejibun banget, dan hasilnya nanti habis ini kita kupas. Tadi kan aku udah dibuatin lintingan ya. Sudah. Tengwe bahasanya aja Pak. Linteng dewi. Boleh. Thank you ya Stephen. Aku coba kita sembari rokokan santai ya Stephen ya. Stephen, aku kalau melihat oke lah. Kalau masalah kesibukan Stephen sih luar biasa ya. Staf ahli dari salah satu anggota DPR RI, tentunya di Dapil sini di Kediri. Nah, tadi bagi waktu udah dijabarkan. Nah, kita sekarang bicara soal hasil ya. Kan mesti ya, staf ahli kan udah cukup, saya yakin ya. Terus melirik ke tembakau. Itu kalau dulu masalah hasil gimana sih sampai bisa melirik ke sini? Apakah ada prospek yang tadi udah dijabarkan? Ini cukai ini sangat plus banget. Next ke depannya ini merupakan bahan pokok karena memang petani atau apapun nggak bisa lepas dari namanya rokok kan. Itu gimana tuh cara prospek?
hasil kita bicara, ya kan? Sebelum bicara apa tentang tembakau ini Mas, jadi kalau staff ini memang kebetulan background pendidikan saya memang apa ya, match dengan itu satu. Yang kedua, memang saya niat ini pengabdian sih Mas, jadi passion saja. Kalau untuk ladang rezeki tetap kita kalah dengan usaha ya. Benar. Meskipun kita apa ya, jadi anak buah pegawai di, jangankan di DPR RI, di apapun sebesar apapun multinational corporate pun ya tetap apa ya, kalau kita ingin kaya berarti kita harus Tetap berusaha ya. ya maksudnya kalau kita hanya itu saja berarti kita nakal dong. Iya. Makanya itu passion saya, pengabdian saya. Kalau saya ingin mencari rezeki lebih ya saya harus punya wirausaha, kira-kira begitu. Mungkin tembakau juga. Saya nangkapnya kenapa tembakau, satu ya kebutuhan dasar orang, yang kedua cukai ini selalu naik sih Mas ya. Jadi saya anggap ini udah kebutuhan dasar kemudian selalu naik. Orang Indonesia atau orang Jawa kan pasti dia punya solusi apa gitu. Nah, kita nangkap di situ. Gitu kira-kira. Nah, aku kan tadi melihat juga kalau memang skala priority hasil oke lah. Di bahasa kan meja kan nggak mungkin satu kaki ya. Itu kan nanti ya. Itu yang dipegang sama Stephen ya. Betul. Tapi ada 4 kaki kan gitu ya. Stephen mengandalkan kita usaha nggak boleh dari satu kaki aja. Banyak kaki yang harus kita raihkan gitu. Nah, kalau tadi dari hasil itu gimana Stephen? Kalau aku lihat dari database kan udah ada 3 atau 4 cabang ya. Bukan hanya di pelosok Klaten saja, tapi kan ada di beberapa. Betul ya. Itu di mana aja sekarang ya? Di Wates, kecamatan paling ujung selatan sebelum Blitar. Ya. Kemudian baru buka di daerah Mojosari, Mojokerto. Terus sama yang terakhir di Kediri bagian tengah di kecamatan Kayen. Kalau untuk hasilnya sih ada di suatu angka. Angka saja ya. Ini biar penasaran pemirsa. Ada di suatu Iya. angka. Cukup lah insya Allah untuk apa ya? Untuk kalau ada tamu kita bisa beliin kopi nasi. Sekedar itu saja sih Mas, kira-kira begitu. Kalau dibandingkan dari gaji staf ahli itu ada berapa kali lipat apa? Yang pasti lebih berspektif usaha sendiri Mas ya. Lebih susah sendiri. Ya. Jadi kalau berapa kali lipat sih normatif sih Mas, namanya jualan ya. Alhamdulillah lah. Malah mungkin sama gajinya DPR RI bisa setara. Setara ya. Kayak ini gajinya DPR RI berapa sih staf ini? Ini bocorin dikit aja. Bocorin dikit aja. Nggak tahu. Kan nanti biar dinilai sendiri, wah ternyata kali lipat sekian gitu. Enggak. Kira-kira berapa? Di angka berapa sih? Nggak, gaji staf aja, gaji staf. Kan ini kan di lini lokal ya. Kalau saya sih sebenarnya di DPP Mas, Dewan Pimpinan Perapatan sekarang. Jadi perapatan sekampung saya promosiin biar beli tembakau. Jadi saya memproklamirkan diri sebagai ketua DPP gitu. Tapi nggak mengganggu ya cara kinerja sama staf ahli ya usaha ini ya. Pastinya sih lebih pusing. Karena banyak lebih perangkap ya. Betul gitu. Tapi ya gimana lagi, udah konsekuensi kita milih untuk kita di zona nyaman juga iya, kita berusaha juga iya. Oke. Stephen, aku tadi lihat juga kan ke banyak anak muda ya. Ini juga menjadi lapangan pekerjaan. Luar biasa, tadi ada beberapa anak muda yang kesini. Kalau bahasa Jawanya kulakan ya. Kulakan kesini. Tadi aku sempat nanya juga sih, ditaruh di angkringan gitu. Betul. Itu luar biasa. Stephen menciptakan suatu lapangan pekerjaan. Nah, ini pengambilan secara sell out-nya anak muda itu kemana aja sih pangsa pasar mereka? Tergantung konsep Mas. Jadi saya punya teman, dia konsepnya dia punya kafe nih. Nah, dia kemudian apa namanya, tembakau itu ditaruh di dalam kafe itu, dikemas sedemikian rupa seetnik mungkin. Jadi ditaruh di apa namanya kayak toples yang dari kaca itu, lebih keren. Itu sasarannya anak muda gitu. Jadi kadang mereka apa namanya on the spot sambil ngafe live musik, dia bisa beli bako tapi tidak harus on-onan atau kiloan, enggak. Jadi cukup berapa ngambil berapa gitu bisa. Ada lagi yang memang konsepnya kayak heritage banget, di tepi sawah. Dia buat kayak apa ya, gubuk kecil gitu, isinya mbako-mbako juga bisa juga gitu. Jadi tergantung konsep sih. Kalau pangsa pasarnya sekarang udah rata Mas. Rata ya. Yang dulu tembakau identik dengan orang tua, sekarang enggak. Orang-orang muda juga. Total ya. Khususnya yang belum mapan. Gitu. Kalau sudah mapan beli rokok jadi. Ini aku tadi nyalain mati terus ya Stephen. Ini yang jenis apa sih emang? Oh, kalau itu tambeng. Jadi Tambeng ya. Kalau yang biasa di angkringan kayak gini ya. Sampling ini ya. Oh iya. Biasa packing yang Betul. Ini yang udah cukai gini ya. ini kita pasti cukai Pak. Jadi seperti ini nih, di kiloan. Tadi kita kalau yang di angkringan itu yang paling familiar ya. Paling familiar. Mereka rata-rata gini yang anak muda itu kafe, kaum itu
yang rasa banana, rasa Yang buah-buahan tadi ya? apel, vanilla, gitu, blueberry gitu. Oke. Kita pasti cukai, kita taruh di toples, kita jualnya on-onan. Kalau yang kemasan-kemasan gitu udah cukai, apalagi kalau tembakau itu kalau dikemas tuh harus bercukai. Kalau kita ngemas yang bagus, misalkan di standing pot gitu, bako apapun, kalau nggak cukai kita kena. Jadi emang nggak boleh. Seperti yang di depan ini, ini dari beberapa brand sih, dari beberapa pabrik, mulai dari Jawa Tengahan ada, Jawa Barat. Terus yang Virgin itu punyanya Sultan Hamengkubuwono itu pabrik tembakau sejak Tengah ya? sebelum kemerdekaan itu punyanya Sultan tuh. Nah, Stephen, yang paling menarik itu, oke lah, ini tadi Virgin ini Jawa Tengah punya. Apa yang disukai kalangan muda sih utamanya perbandingan mereka pulakan di sini dalam partai yang boleh dia, karena aku melihat tadi kan nggak sedikit ya. Mereka ada beberapa. Apakah ini lebih efisien dan murah daripada rokok yang sudah packing gitu, pak-pakan gitu? Betul. Apa gitu? Kalau Lagi ini itu. betul Mas. Kalau apa namanya lebih murah itu pasti Mas. Asumsinya kalau misalkan begini nih per ons kita linting itu bisa jadi 90 sampai 100 batang. Itu tergantung ukuran. Kalau ukurannya lebih kecil kayak ukuran mil, EC itu 1 ons bisa sampai 120 batang dengan harga rata-rata 20.000. 20.000 udah dapat segitu ya? Udah sangat banyak lah. Jadi kalau bagi orang-orang yang bekerja di di perkebunan, persawahan atau apa itu hampir rata sih Mas di tiap kecamatan mungkin ya, meskipun nggak semuanya enggak. Cuman kalau untuk mungkin saya melebarkan cabang lagi, rasa-rasanya kok saya enggak lah, mending saya kemitraan saja. Karena juga manajemen resikonya juga jauh lebih rumit. Misalkan saya punya teman di daerah mana gitu, daripada saya buka di sana, saya sewa, saya nge-hire karyawan mending orang sana asli, kamu pengen buka enggak, tempatnya kamu, yang jaga kamu, dari saya sekian. Jadi rencana saya untuk kedepannya itu ya? Waralaba gitu ya? bukan waralaba Mas, jadi saya juga nggak mikir tempat, mereka juga marginnya jauh lebih banyak, mereka bukan karyawan saya juga, jadi jalur kemitraan sih. Rencana saya kedepannya inginnya ya kemitraan aja yang saya perbanyak gitu. Oke. Stephen, ini kan sing kita rokok ini apa, tembakau apa tadi? Tambeng. Ini yang disukain petani deh. Dia petani ya, anak muda ya. Anak muda ya. Khususnya yang dia backgroundnya itu suka yang putihan. Yang mil-mil gitu ya. Lebih ringan gitu ya. Betul, kalau di merek rokok itu bisa Marlboro atau Nandil. Cuman putihan itu kan ada 2 mazhab Mas. Jadi kalau ada istilahnya American Blend. Itu American itu dominan dari tembakau Virgin. Istilahnya Virginia, itu dari Virginia Amerika. Itu dia high impact. High impact itu kayak kayak Marlboro merah. Itu American Blend. Kalau yang British Blend itu jauh lebih low impact dia. Kalau rokok kayak Dunhill. Putihan tapi low impact. Nah, yang sebelumnya suka putihan, kalau dia tanya kalau versi originalnya mana, banyak. Ada Kasturi, ada Tambeng, Madura itu ada Pode, Tarnya, banyak banget sih. Nah, khususnya kalau yang saya di sini, memang saya sengaja saya koleksi banyak sekali untuk original khususnya Mas ya. Berapa item itu? Per hari ini ada 60 macam. Kalau penamaan tembakau original itu bukan merek rokok, bukan. Jadi nama daerah. Kalituri itu kan nama dusun di Tulungagung. Ada Selopuro Blitar, sini-sini aja ya, Kabuh Jombang, Dawar Mojokerto, Rengel Tuban, Bojonegoro, Tambeng Situbondo, Kasturi, Senang di Lombok. Ada lagi Sopeng dari Sulawesi, Gayo Aceh. Banyak sih. Tapi yang paling familiar yang disuka anak muda apa? Yang kayak gini. Apa namanya? Iya, Tambeng. Tambeng ya. Tambeng. Selain harganya murah, selain harganya murah, dia punya cita rasa khusus yang tanpa perlu saus. Jadi memang udah bawaan dari sononya. Kira-kira gitu. Nah, memang saya juga untuk yang original khususnya. Saya nggak melulu orientasi untuk bisnis, saya jual laba, maksudnya. Saya kolektor juga sih, seneng gitu. Jadi, banyak tembakau yang saya belum punya saya pasti ambil, laku nggak laku itu urusan nanti. Sambil kita, bukan edukasi sih ya, sambil kita info, ini tembakau apa Mas, saya nggak pernah dengar, saya kasih. Oh, dari sana Mas. Ada yang istilahnya kayak selama ini kan orang tahu tembakau Temanggung ya cuman Temanggung, padahal enggak. Di Temanggung itu ada Gunung Sumbing, ada Sindoro. Nah, tiap lereng gunung itu punya karakter macam-macam. Nah, saya terangkan kalau Serintil itu karakternya seperti ini, Paksi, Tiongang, Lamsi. Itu macam-macam biar orang lebih
hari ini dia beli ini, suatu saat beliin, jadi Pembeda ya. mix aja sih enak sih. Stephen ngafalin itu jenis-jenis itu berapa lama sih waktu itu? Butuh kan usaha baru 2 tahun ya. Menghafalnya itu berapa lama waktu itu? Enggak juga. Sampai hafal sih aku. Ya, Aku sih memori aja nggak terangkum tadi yang dijelasin. Itu berapa lama ngafalin item-item tembakau waktu itu? Sambil jalan proses sih ya, mas, sambil jalan sih. Satu bisa jadi memang by order dari pembeli, mas nggak punya tembakau ini, terus saya carikan. Atau kalau nggak gitu, ada orang-orang dari petani-petani, mas ini ada jenis baru nih apa gitu yang saya nggak punya, saya pasti ambil gitu. Jadi nggak melulu laku atau nggak laku, memang saya suka koleksi. Oke Stephen, kita bicara yang hampir mendekati closing nih, prospek ya. Ini banyak yang nanya tadi dari tim kreatif juga. Bagaimana sih ingin seperti Stephen ya? Kalau menyamai sih saya rasa jauh ya. Stephen kan staf ahli, terus S2 di Intelijen UI Universitas Indonesia, benefit banget. Terus yang ketiga ini jualan tembakau. Nah, ini pasti kalangan muda dan siapapun pasti ingin gimana sih pengen jualan tembakau. Kan kalau boleh dikatakan saya melihat cara performnya kan luar biasa, besar bagi saya. Dan semuanya ini legal banget dan ini patut kita apresiasi. Nah, bagaimana caranya kalangan muda atau siapapun yang ingin berproses dan berdagang lah tembakau kayak gini, seperti bahasan kita, tembakau yang lagi in dan menggiurkan. Ya, gimana? Betul. Yang pasti sih itu mas ya. Jadi istilahnya kalau ini bahasa saya saja, mas, saya nggak tahu benar apa enggak. Jadi apa namanya, kualitas cita rasa kita betul-betul harus jaga. Jadi di internal usaha kita itu ya kita harus suguhkan racikan yang terbaik. Kalau yang eksternal, yang kedua pasti pelayanan sih mas. Pelayanan kalau di sini istilahnya apa ya? Ya harus grafia, harus dari mana pak, apa gitu. Jadi lebih nyaman. Selain itu juga marketingnya sih mas, marketing harus jalan. Apalagi sekarang di zaman sekarang, entah 4 apa namanya 4 titik ya 4.0 atau bahkan 5 ataupun apa. Jadi kita nggak bisa lagi tetap konvensional sih mas. Misalkan anak muda sukanya IG ya kita buat akun IG kita promosi. Kalau kita ngambil orang tua, mereka pasti nggak punya IG. Dia punyanya apa? Tongkrongannya di pos kamling, di musola. Ya kita pernah juga sih saya kadang tester saya bawakan ke musola gitu. Kita ya sekedar pak ini pak dicicipin gitu nggak bayar. Tapi kita taruh brosur di situ. Gitu. Jadi apa ya, kreatif marketing sih mas. Kalau modal awal sendiri berapa nih? Kalau modal awal kalau ini kalangan muda yang lihat kita di SIP Official Channel nih, modal awal berapa sih biasanya? Kalau itu memang mereka kan biasanya punya tempat ya, punya tempat yang atau nanti bisa langsung landing ke sini atau gimana? Caranya kayak apa nanti kalau selain dari market yang sudah dijabarkan sama Stephen tadi? Kalau untuk usaha ini sendiri sih memang di luar tempat mas ya. Bisa jadi dia kalau punya tempat sendiri malah enak kan, nggak perlu sewa apa. Di luar tempat itu kurang lebih untuk awal tidak selengkap full gitu enggak, tapi minimal gitu. Minimal apa ya, varian-varian semua yang sekiranya umum familiar di masyarakat tuh kurang lebih ya 5 juta. 5 jutaan udah cukup ya. Wow, betul pemirsa. Apalagi yang mau berusaha atau bergerak usaha terkait tembakau, 5 juta itu udah bisa membuat sebuah gerai mini gitu ya. Udah nggak gerai mini lagi mas, udah gerai menengah kira-kira gitu ya. Gila, itu medium. betul. Nah, kalau secara estimasi, mohon maaf nih Stephen, bisa jadi perangsang juga bagi pemirsa yang nyimak di Shop Official. Itu berapa sih kalau kita modal 5 juta, margin kalau secara kalkulasi bulanan tuh bisa berapa sih? Mudahnya saja mas ya, kira-kira simple aja ya, untuk modal 5 juta, terus dia tekad betul, nggak apa ya, tahan godaan lah, tahan banting, godaan nggak jajan maksudnya. Iya betul, tahan banting, dia kreatif, telaten gitu. Untuk per hari misalkan 100.000 atau 150, lumayan ya. Yang modal segitu ya mas ya, kira-kira begitu. Saya pun dulu awalnya juga saya berawal dari hanya 8 toples saja, 8 macam saja gitu. Sambil jalan saya lengkapin, ada orang tanya saya carikan, orang nggak tanya pun kalau ada varian baru saya sediakan juga gitu.
kalau udah dia jalan udah 1, 2, 3 bulan itu bisa-bisa sebulan 2 kali UMR ke Kediri mas. Wow. Itu tanpa mengganggu modal gitu. Apa hasil bersih atau kotor tuh mas? Oh bersih. Bersih itu ya. Bersih. Udah 2 kali UMR lah. Itulah. Kira-kira gitu. Ayo jualan tembakau. Ini Steven. Kalau aku lihat perjalanan Steven ini saya sangat termotivasi secara person dan pasti pemirsa juga dari beberapa rangkaian yang udah dicakup sama Steven, staf ahli iya, dari bidang pendidikan luar biasa S2 intelijen di Universitas Indonesia, terus yang ketiga berwirausaha dan mencoba jualan tembakau, berhasil juga udah dapat 4 gerai, yang terbesar emang di pelosok Klaten ini ada 5 total. Perjalanan mesti kan nggak lepas dari seorang sosok. Betul. Kesuksesan itu. Bagi Steven, siapa sih sosok yang berjasa sehingga Steven itu menjelma dari pengusaha yang saya bilang sukses, itu yang saya acungi jempol. Siapa sosok yang berjasa bagi Steven? Tetap mas, yang pertama dan utama itu pasti 2 perempuan, 1 ibu 2 istri. Jadi terkadang banyak teman yang dia sendiri saya tahu dia tekun, tahan banting. Cuman kadang kalau istri nggak support, ibu nggak ngerestui juga susah juga sih. Meskipun juga ada sih teman yang istri nggak ngerestuin, tetap aja dia jalan gitu. Tapi hasilnya terseok gitu. Betul. Itu sih mas. Jadi, ada ritual lain nggak yang dilakukan kalau itu? Kalau ritual, saya cenderung metode yang lebih kekinian ya. Misalkan di toko saya tembakau ini, kita sediakan air mineral gratis gitu. Jadi kayak di bank gitu kira-kira. Nggak perlu ke bank kalau hanya sekedar untuk dapat air minum gratis, di toko tembakau pun juga bisa. Kita pelayanannya juga baik gitu. Terus orang beli dalam jumlah, misalkan secara kuantiti dia banyak, kita kasih reward. Misalkan nanti 1 bulan sekali atau pas kemarin seperti puasa kita beli apa gitu, kita reward. Jadi ya tidak sekedar hubungan transaksi. Jual atau beli enggak, tapi kita lebih lebih kekeluargaan gitu. Bapak menolong saya, sudah memberikan saya rezeki dengan jualan, saya pun juga berusaha untuk memberikan yang terbaik gitu. Nah tadi kan memang sosok seorang ibu itu luar biasa ya, apalagi dengan istri ya. Kalau kan itu 1 orang perempuan itu ya, Anda kan banyak gitu ya. Enggak ya, sekarang masih istrinya 1 kan ya? Alhamdulillah 1. Tapi nggak ada planning ke ya. Janganlah ya. Jangan. Atau nunggu teman saya dulu. Bercanda intermezzo pemirsa. Intinya memang itu sosok seorang perempuan luar biasa, apalagi sosok seorang ibu. Dan kita patut mengapresiasi bahwa ibu adalah segalanya. Ritual tadi saya pengen nanya. Oh ya. Ya kan tadi oke lah. Itu kalau customernya dari Mas Steven ke sini, marketnya itu luar biasa. Ada penjamuan yang bisa dikatakan pembeli adalah raja, itu dari dilakukan sama Steven. Kalau dengan ibu sendiri apa yang menjadi titik paling vital itu sehingga membawa Mas Steven tuh bisa kayak gini? Kalau saya boleh jujur mas, cium tangan oke lah. Oke, betul. Ada hal lain nggak? Kalau saya boleh jujur, tapi ya pribadi banget sih sebenarnya, privasi saya teman-teman boleh percaya nggak percaya, tapi saya punya kebiasaan dulu waktu itu pernah di pesantren, terus kalau pingin sukses atau lancar atau setidaknya dijauhkan dari kesusahan itu, saya itu hampir 1 bulan sekali, bahkan sampai sekarang pun itu kaki ibu itu saya basuh dengan air, airnya itu saya minum, sebagian saya buat mandi. Saya nggak tahu kenapa ya, waktu itu saya dikasih masukan seperti itu sama Pak Kiai saya dulu. Saya ngerasa melankolis banget, kayak di sinetron banget gitu ya. Tapi waktu itu pernah saya betul-betul lagi di bawah, nggak punya apa-apa, saya lakukan, nggak lama juga ada aja gitu loh, panggilan rezeki, panggilan apa. Jadi alhamdulillah saya istiqomahkan sih mas sampai sekarang pun. Jadi bahkan kalau bisa sekarang saya nggak lagi tiap bulan sekali, pokoknya tiap kali saya ketemu ibu saya kandung gitu, cuci kaki itu mas, terus saya lakukan sampai sekarang gitu. Dan kalau bisa sih, karena ini private banget ya, bapak saya nggak tahu, adik saya nggak tahu, istri nggak tahu, jadi ya cukup saya sama ibu sama Tuhan aja gitu. Dan saya yakin saya nggak, seorang ibu apapun backgroundnya, meskipun nggak pernah sekolah pun, saya yakin kalau itu kita lakukan, hati ibu siapa yang nggak, pasti dia akan nangis. Nah di saat nangis itulah kira-kira itu benar-benar nol apa yang disampaikan atau didoakan sama ibu ini, insya Allah jauh lebih hijabah, kira-kira begitu. Itu memang kalau kita mengacu
ulama dan hal apapun ya, surga di telapak kaki itu hal yang sebenarnya seperti apa yang dilakuin sama Mas Stephen ini, dan harapannya ini bisa tertular ke kita semua yang masih memiliki orang tua ya, dan apapun mumpung masih sugeng ya, sejauhnya mumpung masih sehat ya, itu bisa dilakukan secara pola semacam itu apa yang dilakukan sama Stephen, basuh kaki dengan momen yang tidak tahu siapapun, dan itu merupakan sebuah lahiriah yang tercetus secara spontanitas dalam konteks yang dibuat-buat kan Mas Stephen ya, itu merupakan suatu gimana pengabdian anak terhadap sosok seorang ibu. Nah Mas Stephen, bicara soal religi, saya tadi sempat dapat database juga. Mas Stephen kan juga ngajar ngaji ya di sela-sela ini. Gimana itu Mas ceritanya? Kalau saya lebih pede kalau ditanya, saya ini seorang guru ngaji bukan staff lah ini. Gitu ya. Itu gimana tuh kalau guru ngaji yang membagi waktunya lagi tuh, banyak tambahan lagi yang ada di Mas Stephen? Itu memang apa sih Mas? Kebetulan passion saya dari kecil ini kan suka belajar, suka mengajar gitu ya. Memang karakter pengajar ini kan nggak bisa dibuat-buat ya Mas ya. Jadi kalau memang kita suka mengajar apa gitu, apa ya, alhamdulillah sih suka. Yang kedua juga karena saya berpikir begini Mas. Misalkan ada pensiunan DPR RI, pensiunan tentara, pensiunan polisi, kalau udah pensiun mah apa ya, beda kalau guru ngaji. Suatu saat kita ketemu mantan murid, itu guru ngaji saya, apa ya, mungkin saya akan lebih tersentuh dengan itu. Pasti akan diingat, tapi motif kita bukan motif duniawi untuk diangkat orang lain, enggak sih ya. Pasti pertama kita ikhlas juga, kita menularkan ilmu yang kita punyai, kita menyebarkannya, kalau manfaatkan alhamdulillah gitu. Itu saja sih Mas, kira-kira. Luar biasa guru ngaji ternyata. Saya sampai tercengang tadi melihat banyak apa ya, profesi yang dilakoni sama Stephen ini. Ujibun banget lah, tadi banyak hal ternyata guru ngaji juga yang endingnya tadi dilakuin udah lama ya Mas Stephen ya? Berapa tahun itu ya? Saya sejak SMP kelas 1. Bayangkan Guru Iqra lah kira-kira begitu. ini sosok seorang ayah yang ideal semacam ini kalau saya nilai, menjadi motivasi saya juga. Nah Mas Stephen, ini di terakhir kita ngobrol di SIP Official Channel, saya ingin nanya Mas Stephen, apa motivasi buat kalangan muda dan apa untuk memacu mereka biar apa ya, apa yang sudah dilakukan Mas Stephen ini sedikit menularkan kepada mereka bahwa berusaha itu harus begini dan tipnya semacam ini, yang harapannya itu bisa memberikan suatu magnet ya kalangan muda utamanya supaya bisa tergerak lah. Betul. Gimana tuh Stephen? Kalau saya sih kadang itu gini Mas, orang itu dari lingkungan dia ngefans samrat apa ya, saya gak sepakat dengan pemikiran yang mungkin feodal ya. Kalau orang sukses adalah orang PNS, orang sukses adalah pegawai apa gitu ya. Bisa jadi dia gak salah, tapi karena mungkin lingkungannya yang memang menyupport untuk bahwa orang sukses itu begini padahal itu enggak juga gitu. Kalau kita berusaha, kita jauh lebih mandiri pasti. Yang kedua, kita bisa manage waktu. Kita ada tetangga meninggal tanpa harus kita izin cek log apa, kita tetap bisa jalan. Habis itu kita jualan lagi. Tapi memang rata-rata anak muda sekarang itu nggak tahu ya, pemikiran untuk berwirausaha itu memang masih belum masih belum keluar gitu. Belum betul. Jadi kalau saya sendiri yang saya lakukan, misalkan saya sendiri ya, saya punya anak, itu pun juga nanti insya Allah saya rencana untuk didik itu dari awal untuk mandiri. Misalkan kita orang punya pun, misalkan anak sampai sekolah kita bawakan, misalkan kita goreng apa, kamu harus bisa jual. Kalau kamu mau uang jajan ya kamu harus jual, kalau enggak ya kamu nggak dapat. Jadi edukasi dari kecil sih Mas, dari hal kecil apa gitu, kita latih kemandirian. Nanti kalau kita nggak seperti itu, ditanamkan ya. Betul, anak hanya tahu kalau orang tua itu sudah nyaman, mereka minta apa kita bisa kasihkan. Ya, jadinya ya kira-kira ya kaum beo sih, ya, membebek ke lingkungan apa gitu. Gitu sih Mas. Oke, luar biasa banget obrolan kita yang luar biasa. Saya katakan sekali lagi bareng Stephen, staf ahli di DPR RI Dapil Wilayah Kediri dan sekitarnya, dan juga S2 di Intelijen UI, dan sekarang berwirausaha tembakau dan guru ngaji. Itu yang perlu dicatat, itu yang menjadi motivasi saya pribadi dan juga teman-teman lain tentunya. Yang pasti
Satu yang kita petik dari momen yang luar biasa ini bahwa sosok ibu adalah segalanya. Ya, betul. Jangan lupa istri itu menjadi support. Betul. Selain ibu, bahwa sosok perempuan itu luar biasa. Harapannya apa yang sudah dijabarkan sama Stephen di momen yang spesial ini bisa termotivasi buat kita semuanya. Kita jumpa di lain waktu dengan Terima kasih hal yang banyak. lebih menarik di SIP Official Channel. Saya John Bon Arya dan saya Farid. Stephen. Steve. Farid lengkapnya. Tapi panggilnya Stephen. Ya. Kita pamit, kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.